memang apa ya, kita kan kerja di situ kan ya sebagai kru gitu, yang maksudnya memang Orang harus kerja, orang basically, kerja, ya. iya kan. Dan kalau misalkan kalau kita kayak minta foto atau apa gitu, takutnya mereka risih atau gimana, atau bahkan bisa jadi kayak apa ya, kayak domino effect gitu loh. Kayak kalau misalkan kita minta foto nih, terus banyak orang tiba-tiba pada minta foto kan jadi ribet kan. Iya. Yang produser Exuma itu yang ngomongin gimana market di Asia gitu, film di Asia itu. Yang produser Exuma itu yang ngomongin gimana market di Asia gitu, film di Asia itu. Gue harus ngambil 1 orang, 2 orang. Kebetulan waktu itu yang gue pegang tuh Siapa? ada 2 orang. Itu filmmaker India. Filmmaker India. Salah satu filmnya itu juga di screening di situ, In the Belly of a Tiger namanya. Apa judulnya? In the Belly of a Tiger. In the Belly of a Tiger. Dan di situ namanya Jatla Siddhartha. Terus ada produsernya juga. Halo semuanya, selamat datang di Ulik Tipis, di mana kita mengundang orang-orang yang punya cerita, yang punya karya dan semacamnya. Dan hari ini kebetulan gue mengundang, mungkin kalau misalnya teman-teman belum nonton Bapil yang gue ke Jakarta Film Week, coba tonton dulu biar paham konteksnya. Tapi bagi yang udah, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada salah satu kru dari Jakarta Film Week, yaitu sebenarnya teman saya juga. Siapa namanya? Saya lupa namanya. JJ, Mas. Oh, namanya JJ ya. Mungkin informasi sedikit kali ya. Dia ini sebenarnya teman kuliah gua di kampus. Dulu sekelas. Jurusannya sama, film. Lulusnya bareng nggak sih? Bareng nggak ya gitu ya? Enggak. Ya? Lu 3,5. Iya. Oke, Jay, kembali ke konteks. Jadi sebenarnya mungkin lu bisa introduce yourself dulu lah. Siapa sebenarnya lu di JFW dulu, ngapain secara singkat Ya. kesini? Oke. Halo guys, nama gue JJ. Gue di sini diundang sama Bagas sebagai guys salah kru dari JFW. Sebelumnya aku tuh jadi di bidang hospitality-nya, di divisi hospitality, jadi LO. Khususnya di LO Talks and Masterclass. Cuman beberapa kali juga aku nge-LO filmmaker-nya juga. Ada lumayan banyak sih filmmaker-nya. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari India, ada yang dari Singapura juga, dan macam-macam lah. Jadi ya singkatnya itulah kalau. Oh, berarti lu LO tuh sebenarnya kepanjangan apa sih, Jay? License officer. License officer. Karena kalau gua nggak salah ya, lu tuh waktu itu pas gua nyampe sono kan kita ketemu gitu kan. Nah, yang awalnya gua kira lu di Mercure-nya, ternyata lu ke GI juga. Iya. Waktu itu tanggal 23 sampai 27 ya bener ya? Iya, 23 betul. Dan lu kerja dari tanggal 23 sampai 27 di Betul, JFW. di JFW. Itu beda-beda tuh, Mercure sama Pindah-pindah. GI. Iya, jadi tuh sebenarnya yang gue handle itu sebenarnya Talks and Masterclass. Jadi semacam kayak pelatihan gitu. Iya, kayak kelas gitu. Kayak misalkan ada beberapa tuh pembicara-pembicara filmmaker. Kayak misalkan yang Exuma kan juga ada tuh. Oh ya, produsernya Produser Exuma. Dan sempat dia tuh ada talks juga di Mercure. Nah, jadi tuh di situ tuh jatuhnya gue yang nggak handle lah. Gue yang kayak jemput dia, gue yang nganterin dia ke venue segala macem. Cuman kayak yang lu lihat itu kayak gue di CGV, itu artinya di Talks and Masterclass gue yang di Mercure itu udah kelar. Jadi gue nge-handle film, ngebantu LO-LO yang lain lah biar nggak terlalu padat juga. Jadi kayak kalau misalnya ada filmmaker yang pengen nonton ke CGVGI, itu gue yang nganterin, gue yang ngeloin gitu. Nggak, berarti maksud gue tadi kan lu sempat ngomong produser Exuma, berarti lu ngobrol sama dia? Ngobrol. Casually, nggak tanpa berdosa ngobrol sama produser Exuma gitu. Produser Exuma, ya. Seru sih orangnya. Dia tuh seru. Dia jatuhnya humble lah. Walaupun sempet tuh ya kita kan profesional aja ya. Maksudnya kayak kalau kita kru-kru kayak gitu kan selama screening itu, selama talks itu ya nggak boleh. Nggak boleh ngomong kasar. Bukan, ya itu satu. Oh iya benar. Iyalah, jangan lebih ke profesional aja lah, ya kan. Betul. Sama lebih ke jangan fangirling gitu lah, jadi fanboying gitu. Soalnya kan memang kita kan kerja di situ kan ya sebagai kru gitu, yang maksudnya memang orang harus kerja, iya kan. Dan kalau misalkan kalau kita kayak minta foto atau apa gitu, takutnya mereka risih atau gimana, atau bahkan
bisa jadi kayak apa ya, kayak domino effect gitu loh. Kayak kalau misalkan kita minta foto nih, terus banyak orang tiba-tiba pada minta foto kan jadi ribet kan. Jadi ya kita kayak gitulah, sama apalagi kayak produk Rexuma yang apa yang udah gede gitulah namanya ya. Jadi kayak ya gitulah apa namanya, ya itu bisa dibilang orangnya humble dan gampang ngobrolnya lah, walaupun di akhir-akhir sih lucu ya, sempet kita kita tuh sempet foto bareng kan. Foto rame-rame atau foto rame-rame di akhir kan, di akhir. Jadi pas mungkin kasih boleh fotonya ntar kalau ada. Pas udah mau pulang, kan kayak biasa lah kan, nyari-nyari kamera yang bagus nih, HP-nya yang bagus nih. Terus? Nah dia bilang apa nih, just use my phone. Pas dilihat kan kayak iPhone biasa kan. Dia bilang kayak dia tuh baru beli 16, baru seminggu lalu dia beli. Jadi kayak ya udah langsung pakai HP dia. Kayak ya tetap humble, cuman agak lucu aja kan. Dikasih tahu cuman produser kan ya, namanya juga ya udahlah gitu. Ya, terkadang yang kita lupa adalah dari orang besar itu mereka adalah manusia juga gitu. Manusia juga. Itu yang terkadang yang kita lupa. Tapi sebelum sejauh itu, gue pengen nanya nih buat teman-teman Ulti juga. Lu tuh tahu apa ya, bisa sebagai kru Jakarta Film Week ini lu nemu sendiri atau dari koneksi atau dari temen? Karena kan waktu itu pas kita ke sana, kita ketemu salah satu temen kuliah kita juga kan, Setara waktu itu kan. Walaupun dia beda bidang, beda divisi. Nah, itu lu menemukannya tuh waktu itu awalnya gimana ya? Mungkin boleh cerita biar pada tahu nih. Oke, palingan sih dari backstory-nya aja dulu kali ya. Betul. Kan kita kalau dulu kita ngampus bareng kan, dulu kan gue jadi eksibitor tuh, ketua eksibitor. Itu jatuhnya kan kayak screening dalam internal kan ya, maksudnya kayak di film kampus. Iya kan. Itu kan film festival di dalam kampus gitu kan, yang buat khususnya buat kita anak mahasiswa gitu kan. Iya. Nah, semenjak itu tuh ya pokoknya itu yang kayak ngebuka jalur gue ke film festival lah. Dari situ kan, maksudnya pengalaman gue pertama di film festival tuh di Europe on Screen namanya. Europe on Screen itu gue baru mulai masuk tuh tahun lalu 2023 di Juni. Itu dari situ gue masuk sebagai volunteer. Ya itu film festival pertama gue, dan semenjak itu gue daftar juga di Jakarta Film Week yang tahun lalu juga. Itu gue jadi volunteer program. Oke. Nah itu beda lah sama divisi yang sekarang. Beda sama yang sekarang. Nah itu sebenarnya kalau balik lagi dari yang lu tanya itu, gue tahu dari mana awalnya ya, sebenarnya dari omong-omongan orang sih. Maksudnya kayak misalkan kan kita as anak mahasiswa film gitu ya, anak film gitu kan pasti tahu lah JFW gitu kan ya, Jakarta Film Week. Dan dari situ ya gue ngulik-ngulik lah, maksudnya kayak dari Europe on Screen gue ngelihat kayak si Jakarta Film Week ini juga buka nih volunteer kayak gini. Ya udah gue apply semenjak itu, dan ternyata banyak koneksi juga lah, maksudnya kayak ternyata tuh orang-orang di film festival, di industri film itu ya orang-orangnya tuh saling berkoneksi lah. Apa namanya, nah jadi kayak 4L ya? Lu lagi. Ya lu lagi gitu kan. Jadi kayak ya dari omongan orang sih gue taunya sih dari awalnya gitu. Oh, berarti tahun lalu juga ikut? Tahun lalu juga ikut. Oke. Kalau gitu, J, karena ini TV, ini karena maksudnya beneran temen gue dari kuliah, jadi kayak kita santai banget gitu ya. Maaf ya, gue nggak tahu gimana gitu. Tapi harus iklan dulu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau gitu, teman-teman Ulti tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti Ulik Tipis, masih bersama salah satu kerabat saya, yaitu JJ, yang merupakan salah satu kru dari Jakarta Film Week. Lu kenapa kayak nggak suka gitu katanya? Ini sebenarnya pun gue sama dia juga masih sering nongkrong gitu. Kayaknya dia satu-satunya temen kuliah gue yang masih bisa gue ajak nongkrong, dan dia juga masih mau gitu. Gue juga heran entah kenapa dia masih mau nongkrong sama gue. Oke, kita kembali lagi Jakarta Film Week. Jadi kayak vlog biasa ya. Jakarta Film Week ya... Ya maksud gue kan lu bekerja yang tahun ini ya, yang tahun ini spesifiknya. Mungkin yang tahun lalu, yang pasti ya kesibukan lu tuh berbeda dengan yang sekarang kan. Gini dulu deh. Lebih sibuk yang tahun lalu JFW-nya, yang lu ya, spesifiknya ya. Atau yang tahun ini, karena kan secara divisi beda, dan gue rasa sekarang lu udah punya baju juga gitu kan. Tahun lalu juga ada. Nah, tapi sibukan yang mana lu dah?
Sebenarnya kalau sibuk sih mungkin gara-gara beda divisi kali ya. Kalau tahun lalu gue di program which is singkatnya ya kalau mau diumumnya jelasin itu ya basically kayak usher, door check gitulah. Usher penyanyi. Mm. Oh beda ya, sorry. Iya, lanjut. Usher, dan kerjanya kan ya cuma di satu tempat gitu loh, dan ya kayak door check gimana sih, cuman ngelihat tiket terus itu, walaupun ya tetap juga butuh aktif juga lah buat jalan kemana kalau misalkan dibutuhin di mana gitu kan, namanya juga usher ya. Cuman menurut gue sih kalau sibuk personally lebih sibuk yang tahun ini karena mungkin bidang gue di hospitality. Di LO kan dan di LO ini banyaklah filmmaker atau festival guest atau juri yang diundang dan kita juga harus nge-handle mereka. Dan itu juga kayak flow-nya tuh ya agak karena jadwalnya agak banyak kayak gitu, misalkan sehari itu mereka ada nonton di mana, di CGV, kan kita venue itu ada di CGV, ada di Mercure, ada di Mercure mana sih? Cikini. Di Mercure Cikini itu Talks and Masterclass doang. Ini Mercure. Kalau di CGV GI itu yang screening sama wordingnya. Terus ada juga di tim di Taman Ismail Marzuki itu juga screening, cuman kebanyakan tuh kayak global shorts ya, short film lah, cuman ya gitulah. Dan kadang tuh filmmaker juga banyak yang ada misalkan jadwalnya lagi kosong nih, cuman karena gue memang megang dia pengen nonton kemana misalkan, atau enggak dia misalkan dengan sesimpel mereka pengen beli oleh-oleh gitu, mau beli batik ya gue yang anterin, gue yang kasih tahu di mana, bla bla bla. Naik mobil kan? Naik mobil. Naik Vespa lu. Nggak. Ada banyak yang kita pegangnya. Jadi kayak seru but sangat capek ya, maksudnya soalnya kan kemana tapi kan gitu. Maksud gue dengan kecapean itu maksudnya lu bertemu dengan orang-orang hebat itu yang bahkan gue selama Bapil gue tuh belum pernah meliput film-film luar, memang baru film Indonesia aja gitu, jadi agak ngiri dikit lo bisa ngobrol se-casual itu sama produser Ex Huma dan teman-temannya lah. Itu gue sangat ngiri sebenarnya. Terus sebenarnya gue pengen mengulik tentang nih yang gue penasaran, zero knowledge tentang Talk and Masterclass ini. Iya, Talk and Masterclass. Nah, lu di situ kan bukan yang ngajar dong. Bukan. Nah, lu kan cuma sebagai LO tadi lu bilang ya. Tapi yang lu lihat di sana experience-nya seperti apa? Mereka tuh ngajarinnya apa lebih tepatnya, dan lingkungannya seperti apa di sana, orang-orangnya kayak gimana mungkin lu ngelihat di sana. Oke, kan kebanyakan di Talks and Masterclass ini ngomongin ya misalkan kayak marketing film atau misalkan bahkan yang script writing in film juga ada yang dari filmmaker Hong Kong, bahkan yang produser Exuma itu yang ngomongin gimana market di Asia gitu, film di Asia itu. Iya, produser ya. Ya, produser. Dan untuk orang-orangnya sih banyak, surprisingly ya, banyak yang ikut, bahkan kayak ya kalau produser Exuma memang namanya udah gede, tapi maksudnya yang lain-lainnya juga tuh ternyata banyak juga yang ikut Talks and Masterclass itu karena banyak ternyata filmmaker Indo lokal gitu yang masih awal-awal pengen ngerintis apa segala macem, itu tuh banyak yang datang untuk belajar juga di situ, untuk apalagi kalau misalkan dapat ilmunya dari yang filmmaker luar ya, yang mereka bisa ambil juga. Dan menurut gue di situ sangat berguna sih untuk Talks and Masterclass ini ya. Jadi kayak gitu lah. Lanjut. Udah menjelasin gitu. Oh ya, berarti ada kan lu bilang tadi ada banyak orang bahkan yang ngerintis tuh di situ juga. Itu ada dosen kita nggak mungkin? Lu ketemu dosen kita nggak di? Ada. Siapa? Siapa? Gue pengen tahu nih. Gue pernah nggak tahu kalau yang ini. Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu Prihantoro. Iya. Apa kabar dia? Baik. Dia maksudnya di situ sebagai apa? Dia di Talks dia ngomongin video editing. Ya, kayak kita diajarin juga editingnya. Oke. Berarti itu satu hal yang gue penasaran karena kan gue belum nyentuh ke situ. Kebetulan memang di Jakarta Film Week gue meliput yang yellow carpetnya. Yellow carpet. Yang sebenarnya red carpet gitu loh. Jadi bisa diulik lebih lanjut. Nah, itu sebenarnya ada pendaftarannya juga berarti untuk yang Talks and Masterclass ada di setahu gue tuh ada di Instagram ya. Cuman kalau lu mau datang untuk daftar langsung juga bisa. Oh, bisa daftar langsung. Bisa. Jadi datang aja nanti tinggal nama. Tapi rame nggak sih, Je?
lumayan rame. Cuman ya nggak rame-rame banget lah, karena kan kapasitasnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak paling rame itu ya expectedly yang Exhuma ya jelas bakal rame lah ya. Oh Dan iya, itu jelas. Kalau dia punya nama. Ya, jadi kayak ya itu rame, cuman masih tetap bisa lah, masih ada orang masuk, masih bisa. Oke. Kita kembali lagi ke Jakarta Film Week ya, dari tanggal 23 sampai 27 yang sebenarnya sudah terjadi juga. Tapi bakal ada lagi nggak sih ke depan? Pasti ada, tahun depan pasti ada dia lagi. Per tahun gitu ya, Per Jakarta tahun, Film Week. betul, per tahun. Dan lu selalu apply untuk menjadi kru. Gue lihat ketagihan nih lo jadi kru JFW ini. Lebih ke pengalaman aja sih guys, namanya, soalnya kan ya kalau yang pada nggak tahu kan, Bagas sudah sering gue curhatin nih, gue pengen S2 gitu kan. Dan menurut gue tuh film festival itu salah satu jalan ya, kayak di film industri itu kalau gue mau berkembang lagi di film industri Indonesia lah, film festival itu menurut gue salah satu chance yang paling gede menurut gue, dan gue tuh suka banget kerja di film festival. By the way, lu tuh ngomong gue mau S2 ke TV nasional, Ji. Orang-orang pada tahu ini lu mau S2, tapi nggak apa-apa, doa orang-orang memberkati. Tapi nggak apa, maksud gue justru mencari experience seperti itu yang nggak ada salahnya juga lah. Kalau lu suka sama bidangnya, yang kebetulan gue suka tapi gue ke media TV, ya nggak masalah juga. Nggak masalah. Ya udah, oke. Masih ada lagi beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lu, Jaya. Tapi lagi-lagi kita harus break. Nggak apa ya? Lu nggak marah kan? Ngapain lu marah? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama JJJFW gitu kali ya. JJJFW. Nanti tulisannya gitu ya, kru Jakarta Film Week. Ini kita ngomong depan kamera biar nggak ada salah pahaman gitu ya. JJ, kru Jakarta Film Week gitu ya. Aman ya? Oke. J, 23 sampai 27 Oktober ya? Oktober 2024. Lu kerja berapa hari tuh? 5 hari. 5 hari ya. Dari segitu banyaknya hari, lu merasa sibuknya tuh di hari yang mana, atau justru lu sibuknya sebelum itu terjadi, sebelum Jakarta Film Week itu diadakan gitu loh, tanggal 23 mulainya. Yang mana menurut lo? Boleh cerita experience lo lah. Kalau paling sibuk sih kan gue juga jatuhnya kayak gue jatuhnya juga kalau misalkan mau ditaruh job desk gitu kan, gue jatuhnya masih kayak volunteer kan. Jatuhnya yang sekarang? Iya, masih. Cuman ya lebih beda divisi aja kan. Nah, oh gitu ya. Jadi kayak sebelum event-eventnya ya nggak terlalu sibuk, cuman di brief doang, terus kayak palingan ya sibuknya cuman lewat HP aja, chat numpuk lah. Iya, kayak soalnya kan kita banyak kayak misalkan tamu-tamunya dateng segala macam, jadi kayak nggak terlalu sibuk lah. Cuman paling sibuknya di antara 5 hari itu palingan ya. Di antara 5 hari itu paling sibuknya tuh opening sih. Opening. Berarti ada gua dong? Ada, yang Mas ada lu itu. Tapi Anda tidak terlihat sibuk waktu itu sepertinya. Atau justru pas gua nggak ada lu baru sibuk? Kan pas pas yang yellow carpet itu, pas yellow carpet gue harus standby itu, kayak orangnya itu lewat filmmaker yang gue pegang gitu kan. Semuanya tuh lu nggak semuanya dong. Nggak semuanya. Yang gue pegang aja. Yang gue pegang. Ya kan kita Elo ada lumayan banyak nih. Iya. Sorry. Ada berapa kalau lu tahu? Mungkin lu bisa hitung. Elo ada berapa ya? Puluhan mungkin? Nggak nyampe. Nggak juga kayaknya, cuman 8 ya kalau nggak salah. Wow. 8 orang. Di acara sebesar itu lo cuma 8? 8 Elo. 8 Elo. Dan berarti maksud gua kerja keras banget gitu loh. Iya, lumayan lah. Gue juga percaya lo ngomong sibuk. Oke, lanjut. Jadi ya paling sibuk ya itu di opening. Opening karena karena kan semuanya tuh pasti diundang ya kalau opening itu, filmmaker, juri, festival guest itu semua diundang buat ikut di opening seremoninya, buat nonton film openingnya. Dan mungkin karena agak kaget juga mungkin kali ya kalau nggak kaget gimana ya, bukan kaget gimana ya, mungkin karena tahun lalu pengalaman gue sebagai program gitu kan, dan gue tahun lalu juga nggak ikut opening, jadi kayak
nggak ada yang gue expect gitu loh. Jadi pas gue karena gue nggak tahu flow-nya opening tuh kayak gimana, ya kan. Emang nggak di brief? Di brief sih, cuman ya gimana ya, kayak ya udah gitu aja. iya, gitu. kayak cuman ya udah gini, cuman kan on paper kan kelihatan gampang ya. Pas dilakuin pasti agak beda, nggak persis. apalagi, nah jadi bukan ribet ya, apa ya, kayak susahnya tuh jadi pas kelar filmnya. Yang Selamat Tinggal Sampai Jumpa itu? Iya. Oke. Pas kelar filmnya itu, kan pada keluar cuma di satu pintu doang kan. Oke. Iya kan, cuma satu pintu itu. Iya. Nah, kita tuh elo-elo tuh pada kayak nungguin udah kayak di bandara gitu tau nggak? Iya, Kayak di bandara, megang, Oh. ya nggak megang juga sih, Iya, tapi iya, kayak iya. kita ngeliatin, oh yang ini Dari kita. klien lu lah. Iya, kayak iya. kita ambil gitu kan. Soalnya takutnya tuh kan mereka ya karena orang luar juga kan nggak tahu tempatnya. Jadi kayak misalkan mereka pengen keluyuran kemana-mana, takutnya hilang aja gitu, susah pokoknya nanti ribet nyari lagi gitu kan. Jadi nah di situ tuh ribetnya, dan ini bener-bener detik-detik setelah yang kita ketemu itu yang gue bilang, gas gue jemputin orang dulu ya gitu-gitu. Nah itu di situ gue mulai ribet ya, soalnya sebelumnya kan kita masih bisa ngobrol-ngobrol soalnya mereka masih nonton film kan. Jadi gue santai itu di situ. Nah setelah itu tuh ya pas banyak orang nyampe itu kayak gue harus ngambil satu orang, dua orang. Kebetulan waktu itu yang gue pegang tuh Siapa? ada 2 orang. Itu filmmaker India. Salah satu filmnya itu juga di screening di situ, In the Belly of a Tiger namanya. Apa judulnya? In the Belly of a Tiger. In the Belly of a Tiger. Dan di situ namanya Jatla Siddhartha. Terus ada produsernya juga namanya si Esther Lee. Nah di situ gue kebetulan megang 2 orang dan orangnya gampang ini sih, gampang mengkoordinasi lah dia, gampang buat gue ajak ngobrol juga gampang, makan juga nggak ribet gitu. Bahkan justru filmmaker Indianya itu, jadi dia sempet cerita dikit, dia sebelumnya itu ke film festival juga di Rusia. Dan dia tuh baru abis itu ke Jakarta Film Week ini, dan dia tuh katanya justru seneng banget di Jakarta ini, just karena menurut dia ya, gue juga belum tahu sih, menurut dia tuh. Sorry, orang mana tadi? Orang India. Orang India. Orang India. POV orang India. Nah, POV orang India. Iya. Dia bilang katanya tuh Jakarta itu mirip banget sama Mumbai katanya. Wow. Oke. Mirip banget katanya dia bilang. Bahkan gue juga kaget kan, maksudnya soalnya gimana ya, kayak kita awam gitu kan ngeliatnya kayak rame gitu kan, India kan, padat banget. Ini kata orang Indianya langsung ya? Tadi orang Indianya langsung ya, berarti valid. Valid. Oke. Orang Mumbai langsung namanya. Ya gitulah pokoknya, dia bilang katanya makanannya lebih, mungkin karena sama-sama banyak spices mungkin kali ya. Jadi dia lebih suka gitu dibanding dia di Eropa gitu, makanannya lebih blend. Paham. Terus orang-orangnya juga menurut dia ya seperti biasa ya, orang Indonesia biasa lah ya. Dianggap sangat ramah gitu-gitu. Banget. Ya gitulah. Terus untuk kayak bahkan dia bilang ya, lebih macet di Jakarta daripada di Mumbai katanya. Wow. Karena dia bilang katanya tuh even tuh banyak orang, dia tuh nyebut angka berapa juta orang gitu loh di sono, cuman dia bilang tuh katanya lebih, nggak tahu sih, lebih tertib katanya. Oke. Cuman ya gitulah cuman kadang tuh yang mungkin kesamaan kita tuh kayak dia tuh, kita kan ada bajai, dia tuh sebutnya tuk-tuk kan kalau di sono kan. Jadi kayak gitulah pokoknya banyak kesamaan yang dia bilang. Berarti itu experience yang lo dapet juga, lo dapet bisa ngobrol sama filmmaker dari berbagai negeri juga, salah satunya India nih, yang mungkin siapa namanya tadi? Jatla. Bang Jatla ini. Bang Jatla. Mr. Jatla ini apa sebutannya, orang yang intens ngobrol sama lu juga nih. Jadi lo tau POV dia tau POV lu juga. Nah kalau komentar dia sendiri tentang JFW ada dia mungkin dia tuh memang seneng banget dengan film festival ya. Bahkan dia tuh menurut gue tuh koneksi dia tuh kenceng banget sih, mungkin saking senengnya di film festival kali ya. Jadi produsernya itu orang gue lupa di mana, tapi basically China produsernya, dan dia ternyata juga punya produser di Indonesia. Sempat datang juga pas screening filmnya. Terus ada juga dia editornya itu juga ada yang dari Thailand kalau nggak salah, sama
VFX-nya juga dari US. Pokoknya kenceng lah Wah, ini dia. ya, itu koneksinya Bahkan mantep poster sih. desainnya itu didesain sama orang Indo juga. Oh, Jadi iya, kalau iya, lu iya. lihat filmnya nanti yang judulnya tadi In the Belly of a Tiger, oke. ya itu orang Indo yang ngedesain dan oke, dia tuh ya specifically JFW ya dia suka banget karena dia tuh ngelihat kalau JFW itu udah apa ya kayak film festival yang menurut dia tuh berkembang banget lah. Jadi kayak itu yang mungkin dia nggak bisa, yang dia belum bisa rasain di home country-nya. Kayak kita kan film festival lumayan berkembang lah ya kayak JFW, ada JAV, ada lumayan banyak lah kita film-film festival yang lain kan. Oke, J, gue mau nanya tentang gimana sih sebenarnya biar orang-orang ini bisa ngikut jadi kru, salah satu Jadi kru JFW. kru. Mungkin lu bisa menjelaskan di website mana, Instagram mana, caranya gimana? Kalau untuk awal sih palingan ya kan jadi volunteer ya pasti ya. Nah untuk jadi volunteer palingan bisa lihat di Instagramnya aja langsung di Namanya? Jakarta Film Week. Jakarta Film Week. Jakarta Film Week. Nah itu ditunggu aja lah pokoknya per tahun tuh. Nggak bisa dipastiin juga sih, cuman selama 2 tahun gue pengalaman di sini itu biasanya di Oktober. Di Oktober. Jadi biasanya tuh apa namanya volunteer openingnya itu biasa tuh mungkin seingat gue kalau nggak salah ya Juli ya. Pokoknya Juli September. Pokoknya sebulan atau 2 bulan sebelum Oktober lah. Sebelum. Pokoknya nanti ya pokoknya di follow aja dulu nanti pasti ketahuan kok. Jangan lupa follow Jakarta Film Week Jakarta Film Week. di Instagram biar kalian bisa ngikutin informasi tentang JFW ke depannya juga. Oke, J, thank you. It's been a long time. Ya udah, thank you sudah mampir ke Ulti ya. Wow, gue nggak expect dia bisa datang ke Ulti. Oke, gue tutup dulu ya Ultinya ya. Thank you teman-teman Ulti sudah nonton dan jangan lupa tonton Ulti terus ke depannya dan daftar JSW kalau sempat. Oke, dadah. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Thank you.